juga kenapa kok bisa kena violation gue? Ya, lu tadi ngomong sesuatu. Kok bisa gue kena violation? Emang bahaya nih kayak nge-live sama si Husen ini ya. Kena violation gue. Lah, yang kena violation kan lu, bukan gua. Iya tapi kenapa gue ya? Emang dosa lu, bukan dosa gua. Tapi kenapa ya? Coba pertanyaan lagi. Pertanyaan. Eh, nggak ada yang menarik lagi nih pertanyaannya. Tapi yang nonton masih banyak ya? Di lu ya? Di lu berapa Apanya? yang nonton? Yang nonton 2100 di lu? 1100. Oh, beda kah? Beda-beda. Berarti total yang nonton 3200. Iya. Oh, baru tahu. Kukira sama. Hang, ada yang minta money planner, lu bakalan share gak? Kayaknya lu lagi buka kelas, lu gak bahas itu? Gua udah buka kelas, udah Lu ada. gak share? Udah apa? Udah gua kan kelas kan sekali kan yang bahas keuangan. Ya itu udah nggak terulang lagi. Tapi ya kalau mau beli rekamannya tuh bisa beli rekaman Lu bahas sama. money planner gak di sana? Gue kasih template Excelnya kok. Mhm. Bener-bener Iya. cara ngebagi uang, cara ngaturnya lah. Itu detail tuh, ada hitungannya, yang gue bikin itu hitungannya. Kalau gue selama ini sampai sekarang tuh kiblatnya masih Radit sih. Dan kalau bingung gue keluh, Han, ini ada duit segini mau digimanain? Nah, gue tuh udah nggak pakai, gimana ya teman-teman ya. Kalau akan ada tuh ya Excel budgeting kan. Ya. Nah, kalau at some point duit lu tuh udah banyak banget, nah itu tuh udah nggak perlu budgeting gitu, karena udah terlalu banyak lah, udah nggak ngurusin gitu lagi, lebih fokusnya ke investing jadinya kalau udah Ya. kayak gitu. Karena sudah ada otomatis untuk budgetingnya kan. Iya, budgeting tuh kayak sebenarnya udah Mhm. dalam arti duit ini udah banyak banget, passive Iya. income lu tuh udah nge-cover uang makan kita, uang transport itu tuh udah ke-cover sama passive income. Jadi active income kita tuh bener-bener nggak kepake. Ya. Kalau lu ada active income, lu putar lagi berarti. Duit liquid gue tuh cuma 12 juta kali sekarang. Sisanya saham atau apalah. Ke duit liquid berapa ya? Alhamdulillah ada lah. Gue gak bisa nyebut. Gue cuma 12 juta liquid gue. Buat hidup lah, buat hidup. Sama. Sebulan lu ada berapa? Apanya? Income. Pengeluaran? Se-M kali. Enggak, yang hidup. Oh, hidup. Sama foya-foya, sama... Maksudnya foya-foya kayak kafe, makan-makan ini, atau mungkin lagi jajan. 10. Berapa ya? 10 kali ya? 10. Gue pakai CC sih. 10 kali. 10 12. Oh, 10 12. Gue bayangkan pengeluaran buat itu sih, buat bisnis. nih. Enggak, yang pribadi, jangan yang bisnis. Gue 10 12 kayaknya deh. Buat terakhir bulan kemarin segini nih. Baca WA. Oh, Sorry. Lah, belum masuk. salah WA kali. Kok jaringan jelek sih? Untuk buka lagi. Nah, masuk. Pas lah buat Mhm. pendapatan lu mungkin 10 kali lipat ya kali kan. Alhamdulillah. Kayak udah, nah itu tuh kayak kalau udah income gede sebenarnya budgeting tuh udah nggak relevan, karena seboros-borosnya lu kayaknya nggak bakal habis deh gitu ibaratnya. Alhamdulillah. Cuman kayak sekarang nih
lagi ngejar ini Han, berusaha sampai di titik pensiun. Pakai ini aja, asuransi. Gue pakai asuransi. Gue masih mau ini dulu, mau cek dulu. Asuransi itu kalau lu tanya sepenting apa, sama kayak dana darurat, setara itu dia di dunia keuangan. Iya ya. Karena lu belum pernah kan experience, lu lagi sekarat, lu masuk ke RSUD, nah, itu diapain lu tuh? Wah, gue pas tangan gue patah, gue datang ke RSUD, gue sejam cuma ditensi doang, nggak diapa-apain di tangan. Terus lagi patah, tangan lu udah bengkok, bener-bener Kan udah patah. share di second. Iya, nah lu patah, gue pindah tuh ke Siloam, langsung tuh 2 menit, langsung diberesin di tangan. Tahu nggak gue kena berapa di selama operasi segala macam itu? Intinya gue bayar tagihan berapa? Berapa? Sama visio sama operasinya aja 180 juta. Visionya 3 juta tiap visio. Itu kebayang nggak kalau nggak punya asuransi? Mati gue bayar. Kan itu kejadian yang nggak terduga tuh. Bisa aja saat itu gue nggak pegang uang kan? Bisa aja gue nggak pegang uang 180 juta ibaratnya. Oh ya udahlah, patah ya udah, untungnya ada asuransi gitu. Ini kalau gue masih karena gue ngelihatnya juga dari perspektif agama kan, jadi nggak semua. Halo, masuk Han, woi Farhan, jaringan lu itu mah. Oi, suara lu gak ada. Ntar gue join lagi. Oke. Allahu Akbar. Oke, nice. Nah, Gue suka gitu HP gue, nggak tahu kenapa. berapa lu? 14, 15? 14 masih yang lama. Udah baterainya udah berapa persen ya? 76 apa? 76% battery health-nya. Oh. 17 lu beli lagi kan? 16. Gak mau beli 17? Gak nunggu 17? Enggak sih, kayak gue 16 kalau udah butuh banget sih, ini udah sekarat. Kalau bini lu bilang ini masih bisa dipakai gimana? Emang masih bisa dipakai sih, kayak udahlah. Gue baru ganti HP tuh dari 2020. Lu apa sekarang HP lu? Kan barengan gak sih kita belinya? Kayak gak sampai sebulanan gitu. Lu 14 juga? Enggak, gue 15. Tapi maksudnya baru ganti tuh dari 2020. 12. 12 baru ganti kemarin sebelum 16. Soalnya gue lagi bikin video tuh. Yang bikin gue sebel tuh, gak mau beli HP blast, gak mau beli HP. Kayak ini tuh masih bisa dipakai, ini tuh masih bisa dipakai gitu. Mau nge-lag, mau apa, denial. Sampai akhirnya karena itu sudah mempengaruhi pekerjaan, akhirnya gue beli lagi. Mempengaruhi pekerjaan apa? Pertama konten. Terus waktu itu namanya orang bikin konten ngomong lama ya, itu kan butuh mood juga kan. Jadi gue ada rencana pengen ngomong full dan gak mau dekat. Gak mau dekat. Ya, karena waktu bikin ya gak mau dekat.
Tiba-tiba pas lagi ngonten gitu, dapat 5 menitan ngomong, 5 menit ngomong, bayangin lah. Habis memorinya. HP-nya mati. Mati. Karena baterai. I don't know. Habis itu buka lagi, ngidupin lagi HP-nya. Mood udah sebel tuh sebenarnya, tapi masih bisa ditahan. Ini ya, ini lagi, mati lagi. Oh, ini udah mempengaruhi pekerjaan. Gara-gara sudah mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi ini itu. Baru beli baru. 15 sekarang. 15. Sebenarnya mau sabar nunggu 16 waktu itu. Tapi karena udah gak bisa dipakai, ya udah. Udah butuh ya. Butuh banget ya. Kalau ini butuh banget. 15 Pro Max. Ya. Nah, itu udah kebiasaan dia nih. 12 Pro Max, 15 Pro Max. 1 tera lu. Beli enggak 256. Ih, sayang mending 512. Galeriku lu gak banyak. Lu bukannya ngetik video dari pakai HP? Iya, ngetek dari HP, tapi kayak gak, kalau udah gak butuh ya sudah buang. Galeri lu berapa? Berapa ribu? 100.000, 120.000, Ya gue berapa? Tebak. 5.000, 10.000. 3 ribuan. Hah? 3 ribuan. 3.000? 3 ribuan. Dikit banget. Gua nggak tahu kenapa ya 120.000 ya. Habis kan dari dulu fotonya, foto dari gue SMA. Sama foto dari SMA juga. Lu nggak pernah foto berarti SMA. Banyak foto, kan udah di-share. Gue share. Kok 3.000 sih? Misal nih, gue lagi gini. Foto kedua gini, foto ketiga gini. Kan mendingan pilih salah satu. Oh, Foto satunya gini, foto keduanya gini, foto ketiganya gini. Ya udah, tinggal pilih salah satu. Itu cara gue, makanya gak banyak. oh kalau gue keep semuanya. Gue enggak, ujung-ujungnya gak dilihat juga. Kalau gue misal nih, lagi ada di pesawat nih, ya. Lagi di pesawat, 6 jam, 7 jam. Kan gak ada internet, Oh. ya. Gue biasanya buka galeri sambil lalu buka dari paling atas. Habis itu selama beberapa jam tuh kayak mengenang memori lama. Kalau 100.000 susah banget. Kalau gue 3.000 tuh hatam tuh. 1 jam hatam tuh. Search gue biasanya kan ada AI sekarang. Iya, ya. AI bisa offline kah? Lu bisa, lu tinggal search. Misalnya lu mau cari apa, kucing gitu, lu tinggal cat gitu, cari cat. Ini gua bukan maksud yang gua pilih itu yang literally random gitu, yang dari atas pilih, baca, dilihat lagi satu-satu. Bahkan sering di pesawat nangis sih. Di pesawat nggak tahu ngelihat memori lama gitu kan? Lu nangisin apa? Memori apa? Memori lama gimana? Ya apa memorinya? Yang membuat lu menangis. Lagi foto sama bareng teman-teman kelas tuh ya. Kenapa bisa nangis? Aduh, lu gak ada hati sih. Enggak, kita ngeliatin foto sama temen SMA gue. Kenapa gue harus nangis? Kayak ingat memorinya, oh ini nggak bisa diulang, ternyata hidup tuh sudah sebegininya gitu. Sering gitu kayak mata mendung. Justru kita senyum-senyum dong liatnya. Dulu kita kayak gini loh. Ya beda merespon sih. Beda cara respon. Kalau gue senyum-senyum kalau ngeliat foto lama gue. Kalau gue sering kayak ya Allah, ini hidup udah gak bisa balik lagi. Sesek gitu, kadang-kadang dada tuh sesek. Kenapa lu sebiasa seperti itu tuh? Gak tahu, namanya hati, orang itu beda hati. Lu terlalu ini mendramatisir. Berarti hatinya aktif tuh. Ah, hati gue Cocok juga. jadi ustad tuh. Kayak gue nih cocok jadi ustad tuh. Gue juga cocok jadi ustad. Gak Apa sih bisa. yang cocok? Tapi aneh sih Zen, gue kena violation tapi gue masih bisa nge-live loh. I don't know. Dari tadi gue cancel. Gue bisa nih nge-live. Berarti violationnya nggak berlaku dong. I don't know. Gue sering sebenarnya kalau dipikir-pikir titik gue nangis paling banyak itu di pesawat sama di kereta kan. Lu orangnya drama berarti. Maybe. Karena menangis itu di sejadah biasanya gue. Gue tuh di sejadah mainnya. Kalau lu kan di kereta di itu gue
Gue tuh biasanya sama Allah gue menangis. Ya Allah. Memang udah cocok nih jadi Pak Ustadz nih. Biasanya gue tuh sambil bersujud gue menangis. Jadi air mata gue itu gue beli sarung sejadah itu yang anti air. Karena udah gak muat lagi ya dengan air mata kau. Karena gue takut basah kan, gue abis nangis gue sholat lagi. Oh, habis itu nangis lagi. Kalau lagi mau sedih, bukan maksudnya kalau Allah ternyata pengen gue sedih ya, dia berkehendak gue langsung sedih. Masya Allah, iman kadarnya udah level tinggi nih. Jika dia berkehendak maka terjadilah. Jadi ya kalau Allah pengen gue nangis detik itu. Allah pengen gue happy. Tapi lu kapan terakhir nangis? Ini serius. Wah, tahun lalu sih itu juga gara-gara cewek. Udah sebelum tahun lalu lagi itu lebih lama lagi, kayak 3 tahun lama. Gue jarang nangis. Gue terakhir kapan ya? Kayaknya pas di pesawat deh, kayaknya ya. Sama kereta. Enggak, di pesawat. Pas di Uzbek tuh. Kan di atas tuh. Ngeliat ke bawah tuh. Ya. Ngeliat bawah tuh manusia tuh banyak. Terus kepikiran ya, ngapain gue selama ini sombong gitu. Sedangkan ini manusia banyak. Terus habis itu kepikiran, nanti buat ketemu Rasulullah tuh kan banyak banget saingannya. Gue mampu gak ya gitu. Dengan banyak orang banget gitu. Justru lo harusnya termotivasi, jangan nangis. Iya, nangis itu yang kemudian melembutkan hati, memucuk kerinduan. Ya oke lah, kita terima lah. Di situ gak ada ayam, ha? Di sini nggak ada dulu ayam. Gue di lantai 11 kan, gue di apartemen. Ini di sini ada ayam. Gue azan juga nggak pernah denger di sini. Iya. Azan udah by Muslim Pro aja sih udah. Gue bakalan tinggal di apart juga. Gimana ya? Gak denger azan ya? How? Gue kayaknya bakalan tinggal di ini juga, tapi gak tahu kapan. Apa? Gue kayaknya bakalan tinggal di tempat di apart juga, tapi nanti. Wah, emang boleh sama Abuya? Kan gue ini Han, wait nih. Ini ya. Jangan dibaca itu. Tuh. Di sana lu apart. Insya Allah. Tapi kayak ini untuk ini. Ntar dibully lagi nih. Ya biarin. Ditonjokin. Kayak Gini-gini nih Susan. gue tinggi kan? Hah? Gue tinggi, siapa yang bakalan bully? Tapi gue ngeliat si jokes lu tuh apa ya? Ini orang kenapa kata gue 167.000 kata dia. Semonas tingginya. Lu kenapa, maksudnya ada yang bahas tinggi lu apa gimana? Gak ada sih, lebih ke lucu-lucuan aja. Oh, triggernya tuh waktu itu tuh, ini buat bercanda doang ya, gak serius. Karena gue kan bikin bercanda gitu, bukannya bikin serius. Ada waktu itu konten cewek di Aceh, dia kayak kadang tuh gak tinggi-tinggi banget tapi mempesona gitu. Gue ngeliat kalimat pertamanya terganggu banget. Kenapa harus sebut itu ya? Kenapa harus sebut gak tinggi-tinggi amat? Habis itu gue kayak ajak bercanda terus, bikin jokesnya lagi. Terus netizen ngerespon kayak, oh ada yang bikin di Aceh. Di Aceh. Tapi Aceh itu gimana sih, Sen? Maksudnya kan orang-orang tuh taunya kayak terlalu strict gitu-gitu.
The fact-nya gimana? Faktanya. Aceh tuh cakep banget Han. Cakep banget Han. Apanya? Pemandangannya apa wanita-wanitanya? Kamu Maksudnya apa? kita obrolin di DM. Kalau yang itu kita obrolin di WA. Ininya pemandangannya gitu. Kita obrolin ya pemandangan, masyarakatnya. Terus di sana itu safe banget. Lu kayak mau jalan jam 2, jam 3 ya sendirian tuh safe, literally se-safe itu. Mereka yakin gitu. Masa sih? Iya, safe. Ada Tanya aja. dia. Coba tanya orang Aceh di sini. Tuh, Ada nggak? Bakal ada aja nih orang Aceh. Aceh. Mereka itu kayak setingkat kriminalitas di sana tuh kecil banget. Hmm. Terus apa ya? Pengen balik sebenarnya ke Aceh. Dijaga sama tentara nih ada yang mau bilang. Oh iya, Masa? nggak tahu juga gue. Masa dijaga sama tentara? Medan pun aman bang. Medan emang aman ya? Gue gak tahu ya. Tapi really? Person yang I don't know. Gak mau komentar pada sesuatu yang gak tahu. Pengen balik ke Aceh, woi ceweknya cantik-cantik. Emang iya? Kita brolin itu di WA. Di Wawa. Medan parah. Paling aman Bali. Bali malah sekarang tuh lagi banyak kriminalnya teman-teman. Di apa? Sekarang kan terlalu banyak turisnya, malah turis yang jadi kriminalnya. Kemarin kan siapa ada tuh Rusia, turis Rusia itu ngebegal mobil, ngebegal mobil turis juga. Iya ya. Wah itu Lagi rame itu kemarin. diculik lagi orangnya, masalahnya. Iya sih. Oh hukumannya beda kata di Aceh. For me ya, 2024 kemarin kan gue udah ke 64 kota gue hitung tuh Ah, di Januari dan berjumpa lebih dari 100.000 orang. ah, 24 gue itu 64 kota lebih dari 100.000 orang. ah. Nah, dan for me Aceh number 1 2024. Indonesia. Iya, enggak kan di gua kan Luar negeri juga. luar negeri juga kan. Jadi berarti Aceh ini di atas luar negeri juga. For me ya, selama 2024. Menarik berarti Aceh ya. Menarik. Bahkan kayak Aceh tuh mereka bilang, kenapa kami ini merasa terzolimi? Kami itu seringkali dibilang seakan-akan orang tuh kalau sudah Kristen, bilang Kristen atau beragama beda, gak dihargai di sini. Padahal kata siapa mereka bilang gitu? Wah ini Unsyah nih harus ngundang gua nih Unsyah. Unsia tuh apa? Universitas Syah Kuala di Aceh. Oh, Syakwala. Iya. Undang gua lah ke Aceh lah. Biar gue liat Aceh. Bareng nanti lah. Nah, kita tuh pernah satu acara gak sih Sen? Itu ya yang inspirator itu ya. Ya itu satu-satunya. 2025 mungkin ada. Ada emang. Gak tahu gua. Mungkin. Siapa tahu ada yang ngundang bareng. Kesana itu kapan? Menurut lu kalau undangan kemarin itu minta ditunda gimana Han? Yang kita ke sana. Kan ada tuh yang undang bareng. Kak Sierra kan hubungin. Ke itu ke Iya, ke negara itu. MM. Tapi kan itu gak kira M doang. Itu kan masih ada beberapa spot-spot lainnya kan. T. T masuk. T masuk. Kan gimana kalau misal kita datang ke satu negara lagi trip berdua full vlog. Boleh. Mana Vietnam? Ya gue belum pernah Vietnam sih. Vietnam tuh menarik sih. Apa yang aneh ya? Nepal. Vietnam makanan halal friendly gak? Harusnya sih ada ya. Kan dia masih deket-deket sini sih, Southeast Asia. Lu kalau makan itu masih perhatiin halal haram ya kan? Kalau gua terutama kemarin di Hong Kong ya. Halal haram tuh nggak ada di sana. Maksudnya lu kalau mikirin hal haram di situ lu nggak makan berarti tandanya. Ibaratnya gitu. Tapi
gue kemarin kebetulan gue ada nemu makanan halal Tibetian namanya, Tibetan. Gue sempet ada di story gue. Nah cuma itu agak jauh memang dari, ya ibaratnya kalau lu lagi eksplor satu kota, lu nggak mungkin ke sana lah. Itu kotanya jauh banget kan. Jadi ibaratnya gini, halal haram tuh nggak ada gitu. Paham gak lu? Lu nggak ada tulisan ini halal, nggak ada tulisan haram. Intinya kalau gue mindsetnya kalau di negara kayak gitu lebih ke, oh yaudah yang penting gue nggak makan babi. Udah kayak yang penting ini menunya bukan babi. Karena kalau negara-negara kayak gitu ya, kayak gue experience di Hong Kong tuh bener-bener nggak ada sih. Maksudnya makanan halal tuh literally nggak ada. Jadi kayak ah yaudahlah, yang penting kayak nggak ada babinya, ini nggak ada babinya nih. Gue belum penasaran sih. Iya ya, Asia Tenggara kayak Vietnam. Tapi kan kalau di Asia Tenggara kan masih enak ya, pasti banyak halal food itu banyak. Itu lah 2025. Vietnam 2025. Boleh. Gue bisa share jadwal gue bulan depan. Apa? Bulan depan gue share jadwal gue. Ya gue juga bulan depan sih baru bisa juga. Baru kita nanti kayak rencanakan mau bulan berapa kita keluar. Tapi Jepang loh menarik, Jepang. Iya Jepang nggak? Ya gitu, tapi kalau lu ngomongin hal haram, Jepang susah. Enggak, malah aku kemarin nonton salah satu vlognya orang Arab. Dia kayak punya spot-spot makanan halal di setiap kota gitu. Iya, tapi gini, maksudnya kita kan bukan mentingin makan, kita mentingin trip. Ibarat gini, ibarat kita, oh kita mau ke Gunung Fuji. Nah, yang dekat-dekat Fuji itu susah carinya ibarat gitu. Maksudnya kita kan tujuannya bukan makan gitu datang ke negara itu. Nah itu yang gue rasain di Hong Kong kemarin. Kayak Berarti makan apa? apa? Tahu. Cuman jujur, aku waktu nonton vlognya orang Arab ini, kayak apalagi di sekitar Gunung Fuji yang spot-spot itu spot pariwisata kan, itu justru yang banyak yang banyak halal friendly. Nah gue tuh kasusnya, gue nih di Hong Kong tuh gini, makanan itu tuh ada di street foodnya yang halal. Street food kan emang makanan semua kan di sini. Kasusnya, gue tuh kemarin ke gue banyak ke tempat Macau segala macam. Nah, salah satunya gue pas lagi di mall, di mall tuh nggak ada, literally nggak ada lah. Jadi kayak, oh ya udahlah, yang penting gue makan nasi ayam pas itu, nasi kari ayam. Jadi kayak, ah ya udahlah, walaupun dia jual babi juga, tapi ya at least gue makan nasi kari ayam gitu. Kalau gue gak berani sih, gue gak berani. Maksudnya nggak bisa ngambil pilihan lain. Ya, kalau gue kayak mungkin akan mengusahakan cara yang lain. Cuman bingung juga, kecuali memang kepepet, gak nemu makanan atau apa. Tapi kalau misal cuman sekitar lapar, mungkin bakalan ditahan dan akan berusaha mencari. Nah gue tuh kemarin ke Macau tuh nggak ada. Jepang atau Vietnam nih Han? Ya tergantung budget berapa. Ya kita obrolin lah nanti. Kalau budget di atas 10 sih mending Jepang. Kalau budget di bawah 10 mending Vietnam. Pasti di atas lah. Iya, duit si Usain banyak, guys. Apaan? Iya, banyak duitnya. Pasti di atas 10 lah kalau dia berangkat ke mana. Enggak, maksudnya kayak biar dengan lantang. Pasti di atas 10 lah. Wah, udah. sih aku jadi salting tau. Aduh, gimana nih? Umroh aja. Hah? Ada yang komen umroh aja. Madura gimana? Gue udah pernah. Oh iya. Nggak boleh traveling 2 kali tuh, jangan terlalu berlebihan. Nah, udah cukup indah, keindahannya udah gue nikmati. Han, lu disponsorin ke India mau nggak? Kalau ke Kashmir gue mau. Kashmir kan lagi diperbutkan kan ya? Iya. Oh, Han,